Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Ananda, NIM A1A3180449, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur melalui metode pembelajaran kooperatif tipe START dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes M. Salam MSI. Baiklah, kita langsung saja masuk di bab 1, yaitu ada latar belakang. Metode mengajar yang digunakan di kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menggunakan metode yang monoton. Kurang adanya variasi dan juga kreativitas yang membuat siswa bosan akan mengikuti pembelajaran. Di sini seandainya guru menggunakan metode yang lebih fresh dan juga bervariasi, dan juga tidak menutup kemungkinan siswa akan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Tentu saja di sini siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda, ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Di kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Dilihat dari pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidak mendengarkan materi, siswa asik mengobrol dengan temannya, dan juga di bangku paling belakang siswa bahkan tidur. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START. Diharapkan dengan adanya diterapkan model pembelajaran ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN, serta semangat kebersamaan dan kerjasama saling membantu dalam menguasai materi pelajaran PPKN. Selanjutnya di sini terdapat data, yaitu ada motivasi belajar siswa tinggi, terdapat 7 siswa. Selanjutnya ada motivasi belajar siswa yang rendah, terdapat 22 siswa. Jadi semua total siswa di kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur terdapat 29 siswa. Baik, kita langsung saja masuk di dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini yaitu apakah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe START ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya yaitu ada tujuan PTK. Tujuan PTK di sini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran PPKN melalui metode pembelajaran kooperatif tipe START di SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Nipa Panjang. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional di sini terdapat 3, yaitu ada motivasi belajar, yang kedua ada kooperatif tipe START, yang ketiga ada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya kita masuk di bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Baik, yang pertama yaitu ada motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi menurut Sardiman 2011, motivasi sendiri dapat dikatakan sebuah kondisi dari dalam bersifat kesiagaan. Dengan adanya motivasi, maka ini menyebabkan perubahan energi yang ada pada diri manusia sehingga saling berkaitan dengan emosi dan nantinya akan tergerak dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya belajar. Belajar menurut Sujana 2010 adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek lain yang ada pada individu-individu yang sedang belajar. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan motivasi belajar adalah sebuah dorongan yang timbul dari dalam dan juga dari luar diri siswa tersebut, yang selanjutnya menyebabkan semangat yang luar biasa dan juga gairah yang besar dalam belajar dan juga memberi pengarahan pada pembelajaran sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini terdapat menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam meliputi faktor fisik dan juga faktor psikologis. Faktor fisik di sini meliputi nutrisi, gizi, kesehatan, dan juga organ-organ terutama panca indera. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis yang dimaksud di sini menyinggung mengenai kondisi rohani siswa. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor dari luar ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial adalah sebuah faktor yang berasal dari diri manusia yang ada di sekitar lingkungan siswa, yaitu seperti guru, teman sebaya, orang tua, tetangga. Selanjutnya, faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini merupakan sebuah faktor yang terdapat pada
keadaan fisik di sekitarnya seperti keadaan udara, waktu, tempat, dan juga fasilitas belajar. Selanjutnya kita masuk di indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar ini terdapat 7 indikator. Yang pertama yaitu ada tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua ada ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga ada menunjukkan minat terhadap masalah-masalah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Yang keempat yaitu lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima yaitu cepat bosan dengan pembelajaran yang monoton sehingga kurang kreatif. Yang keenam dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh yaitu senang mencari soal-soal dan memecahkannya. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran kooperatif tipe STAT, Student Team Achievement Division. Selanjutnya pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAT. Menurut Dian 2011, pembelajaran kooperatif tipe STAT merupakan model di mana siswa dibuat secara berkelompok dan diberikan bantuan semacam lembaran kerja dan tiap kelompok berdiskusi untuk mendapatkan sebuah hasil yang benar. Di dalam kelompok, semua anggota kelompok mempunyai peran masing-masing secara individu. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Dalam suatu kelompok diharapkan anggotanya berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan belajar. Ini dimaksudkan untuk saling membantu satu sama lain di dalam anggotanya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Di sini kita masuk di kelebihan dari model kooperatif tipe STAT ini, yaitu yang pertama yaitu ada menggiatkan hubungan interaksi aktif dan berpositif, bekerja sama dengan anggota kelompok jadi baik lagi. Ahmadi 2011. Yang kedua yaitu ada membuat siswa aktif untuk mengembangkan aspek sosial dan juga kognitif. Isjoni 2010. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu menurut Isjoni 2010 adalah model kooperatif tipe STAT ini membutuhkan sebuah kemampuan khusus dari guru. Guru di sini dituntut untuk menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan juga evaluator. Selanjutnya menurut Ade Sanjaya 2011, kerja kelompok dalam hal ini hanya berlaku untuk mereka yang mampu memimpin dan bisa memberikan arahan dan lebih ingin menentukan tempat yang dimaunya. Juga dengan gaya mengajar yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, guru harus dapat menghandle kelas dan dapat menyatakan keberagaman kelompok-kelompok kecil sehingga dapat mengatasi penggunaan model tersebut. Selanjutnya, proses pembelajaran kooperatif tipe STAT merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru setelah mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya, siswa diberikan semacam kuis. Kuis ini diuji untuk melihat tingkat kemampuan individu peserta didik tersebut. Hasil dari kuis ini dan juga kelompok ini akan menjadi skor bagi kelompok tersebut. Lalu di sini guru akan mengapresiasi peserta didik dengan memberikan sebuah penghargaan untuk siswa yang mendapatkan skor terbanyak dan aktif dalam berdiskusi. Selanjutnya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak yang mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKN, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya di sini kita masuk di penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini terdapat 3 penelitian yang relevan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian yang relevan teman-teman bisa lihat di proposal skripsi saya. Selanjutnya kita masuk di kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini dimaksudkan sebagai cara agar meningkatkan motivasi belajar siswa yang semulanya rendah akan meningkat. Siswa sebelumnya tidak aktif dan cepat merasa bosan akan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran PPKN. Dengan adanya metode ini diharapkan peserta didik semua ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena dengan konsep pembelajaran dibagi-bagi per kelompok yang dimaksudkan untuk membangun interaksi antar siswa dan juga dapat memotivasi belajar siswa, meningkatkan dan menggairahkan dalam mengikuti belajar dan pembelajaran. Bagan dari kerangka berpikir teman-teman bisa lihat di proposal skripsi Dita. Selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yaitu jawaban yang bersifat praduga, masih pendugaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 7B melalui pembelajaran kooperatif tipe STAT.
Baik, selanjutnya kita masuk di bab 3, metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat subjek dan juga objek. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 7B SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, dan juga objek penelitiannya berupa variabel yang diselidiki dalam rangka memecahkan permasalahan. Teman-teman bisa ngelihat di tabel proposal penelitian kita. Waktu penelitian di sini peneliti menggunakan waktu selama 4 bulan. Selanjutnya tempat penelitian. Tempat penelitian di sini penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur pada mata pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada tahap perencanaan, tahap tindakan, dan juga tahap pengamatan dan evaluasi dan juga refleksi. Teman-teman bisa ngelihat di proposal skripsi saya penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada gambar dari prosedur penelitian dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Teman-teman bisa juga lihat di proposal skripsi saya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada wawancara dan juga observasi. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan mengarah pada tujuan yang sudah ditentukan. Sugiono 2016. Selanjutnya observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat inderanya atau suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan juga sadar untuk dapat mengumpulkan data dan secara sistematis sesuai dengan prosedurnya. Ari Kunto 2010. Baik, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada observasi, ada angket, dan juga dokumentasi. Selanjutnya observasi. Observasi di sini menurut Sugiono 2016, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu membangun komunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek yang lain. Selanjutnya, angket. Angket di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada angket langsung dan juga angket tidak langsung. Di sini saya menggunakan angket langsung. Angket langsung berarti diberikan secara langsung kepada orang yang dimintai informasi, misalnya uraian, opini, dan juga sikap. Dan di sini terdapat ada kisi-kisi angket motivasi belajar. Teman-teman bisa langsung lihat di proposal skripsi saya. Selanjutnya, setelah kisi-kisi angket motivasi belajar, di sini terdapat juga angket motivasi belajar. Kisi-kisi motivasi belajar dan angket motivasi belajar ini saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah berfungsi sebagai pelengkap observasi dan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto dari kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga semakin memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dan juga observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data di sini mengingat bahwa penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan data induktif. Metode induktif adalah jalan berpikir dengan mengambil kesimpulan data-data yang mempunyai sifat khusus. Menurut Sutrisno dan Hadi menyatakan bahwa berpikir induktif adalah dari sebuah fakta dan juga peristiwa yang jelas dan tetap atau konkret ditarik ke data yang bersifat umum. Terlepas dari penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan metode ini untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan juga angket, juga dokumentasi, dan juga data yang terkumpul lainnya juga. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah teknik induktif. Selanjutnya yaitu ada target keberhasilan. Target keberhasilan, kriteria keberhasilan dalam penelitian ini diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN dengan berpacu pada indikator-indikator motivasi yang 6 tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.